Oke, kita akan belajar hari ini masih tentang Yakub ya. Minggu lalu nyonya ya. Waduh. Gimana saudaraku? Anda diberkati dengan khotbahnya, pelayanannya Ibu Gembala? Kemana Ibu Gembala? Ke belakang. Itu aja enggak bisa tidur ya, persiapan. Saya wis gak tak jadwal saya malah disia-siakan saudaraku ya. Gimana saudara ya? Gak diperhatikan ya, karena sibuk nyiapin saudaraku. Waduh, repot ini. Kalau gini terus, jangan sering-sering berarti. Saya yang kesepian jadi saudara. Gak bercanda saudara ya. Puji Tuhan. Guyu, telat guyune. Oh krungu. Gak terima dia. Puji Tuhan. Saya terakhir khotbah tentang Yakub. Ada yang saya mau ada dua bagian ayat yang kayaknya perlu saya perdalam. Minggu lalu belum semua ya. Jadi ini kita akan lihat masa tuanya Yakub aja ya. Di mana ketika dia sudah tua ya, sebetulnya tujuan saya mengajarkan mulai dari Adam ya saudara ya, sampai kemarin Henok, Nuh, memang saya pilih ya yang ceritanya disebutkan di Alkitab. Kemudian Abraham, ya, Ishak, agak lama kan Ishak, saudaraku ya. Dan Yakub malah cuman satu sesi kemarin saya mau saya habiskan karena nanti mau ke Musa masih banyak, saudaraku ya, sampai ke zaman para rasul. Dan Yakub itu sudah saya bagikan minggu lalu. Cuman ini saya mau tekankan lagi ke masa tua Yakub, ya. Tujuan saya bukan cuman menceritakan atau menjelaskan atau kita mau belajar dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab ini ya, itu juga baik ya, menjadi teladan buat kita. Dan tapi di situ kita juga mau temukan bagaimana mereka bergaul dengan Tuhan gitu loh maksud saya saudaraku. Bagaimana pengenalan mereka akan Allah, bagaimana Allah memperkenalkan diri mereka. Allah memperkenalkan dirinya kepada mereka gitu ya. Dan kita mau belajar tentunya supaya kita pun dapat mengenal Allah dengan benar. Amin saudaraku. Karena Allah itu juga sebutannya itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya perlu belajar Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allahnya Abraham, Ishak, Yakub loh. Allahnya mereka, bukan Allah yang lain. Itu Allah yang akhirnya datang dalam Yesus Kristus. Itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya penting banget belajar Allah Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Allah Israel. Nah, nanti kita belajar itu saudaraku ya. Nah, temanya hari ini saya berikan judul Allah agak unik ini ya. Allah menjadi gembala dan malaikat bagi Yakub. Karena ini bagi Yakub dan itu tentu juga bagi kita. Kok bisa Allah itu menjadi gembala sekaligus malaikat bagi Yakub? Kita akan lihat ayatnya di dalam Kejadian 48. Kejadian 48. Ayat 15 mulai. Ini waktu Yakub sudah tua mau menghadap kembali kepada sang penciptanya ya. Sebelum dipanggil Tuhan, dia anak-anaknya datang semua untuk diberkati, saudaraku. Yang dapat double berkat itu saudara tahu enggak siapa, saudaraku? Yusuf. Anaknya dua, Efraim dan Manasye, itu dapat double. Yang lain satu-satu. Dina enggak dapat. Dina itu anaknya Yakub juga, perempuan. Berkat dari suaminya nanti. Nah, karena waktu itu seperti itu ya. 12 suku yang dapat hak itu pria, laki-laki ya. Tapi Dina, namanya Dina. Nama Dina itu dari Alkitab loh. Tapi enggak pakai H. Kamu kok pakai H kamu? Hah? Oh Jawa, oh Dina. Padahal itu Alkitab, Dina itu anaknya Yakub itu. Oke, kita akan melihat sudah ya kejadian. Ini Yusuf ini dapat berkat ganda anak-anaknya. Ya. Kejadian 48 ayat 15. Saya ambil Yusufnya aja, enggak semua nanti panjang. Di sini kita akan menemukan istilah Allah bagi Yakub itu seperti apa lah, kita belajar saudara ya. Karena ini Allahnya Yakub juga, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Ya, dibaca. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf. Setel suaranya kok. Mas Paulus. Biar tajam suaranya. Ya. Saya ulangi. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf katanya.
nenekku dan ayahku. Nenekku dan ayahku, siapakah nenek? Nenek itu kakek maksudnya. Istilah nenekku dan ayahku siapa? Abraham Ini dan terjemahan Ishak aja. Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. telah hidup di hadapan Allah. Allah itu Nah ini perhatikan Pak, penjelasannya ini bagi Yakub Allah itu apa? sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Sebagai apa saudaraku? Pertama, Allah yang telah menjadi apa? Gembalaku. Nah ini ajaran saudara cari dimanapun agama tidak ada. Allah itu gembala. Nggak ada. Makanya kalau saya menjadi gembala di tempat ini, itu sebetulnya adalah perwakilan. Saudara. Allah itu gembala kita. Katakan Allah gembalaku. 1, 2, 3. Allah gembalaku. Gembala sejati Anda itu Allah sendiri. Saya hanya tangannya saja ya, alatnya saja. Oke, Allah adalah gembala. Sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku Selama hidupku sampai sekarang. Wow. Nanti kita belajar 2 poin nanti. Gembala yang pertama. Yang kedua. Dan sebagai malaikat. Nah, Allah itu selain sebagai gembala bagi Yakub juga sebagai apa? Malaikat. yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Nah, nanti kita akan belajar karakteristik ya. Gembala, karakteristik malaikat. Malaikat yang telah melepaskan aku dari apa tadi? Segala bahaya. Ini lebih kepada guardian, penjaga, pengawal, yang mengawal, yang menjaga, melindungi, lebih kepada pelindung. Guardian itu pelindung ya, yang melindungi, guard sebagai yang melindungi dari segala bahaya. Nanti kita belajar ini, saudaraku. Jadi, apakah berarti Allah itu malaikat? Nah, gitu loh. Bukan, gitu loh. Apakah malaikat itu berarti Allah? Bukan. Itu seperti gini, Allah itu gembala. Benar tadi kan Allah itu sebagai gembala. Nanti kita akan lihat, Mazmur 23, Daud juga ngomong Allah gembalaku. Tetapi bukan berarti gembala itu adalah Allah, kan bukan. Gembala angon wedus atau gembala apa, atau saya gembala, bukan Allah, bukan. Juga gitu, malaikat. Allah itu sebagai malaikat yang melindungi. Iya benar, tapi bukan berarti malaikat itu Allah. Mudeng nggak sih? Jangan dibalik gitu loh, saudaraku. Allah itu bisa menjadi gembala untuk menggembalakan kita. Allah juga bisa menjadi malaikat yang melindungi gitu loh maksudnya. Tapi bukan berarti semua gembala itu Allah, semua malaikat itu Allah. Tidak, ini seperti itu. Dan memang nanti kita belajar Allah menampakkan diri juga sebagai malaikat. Sudah belajar sebelumnya, nanti di orang Israel. Nanti kita akan lihat pada kejadian Yakub ini juga seperti itu. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Anak-anaknya Yusuf, ya. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku. Kok kurang ya suaranya? Lagi. Kayak itu loh. Apa namanya? Tenggelam gitu suaranya. Enggak keluar. Serta namaku, nama nenek dan bapakku. Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Amin, saudaraku. Berkat ini firman Tuhan, saudara. Buat kita juga semua. Amin. Ya. Nah, kita akan belajar 2 saja ya tentang gembala dan malaikat. Gembala dulu aja. Kita lihat Mazmur 23 ayat yang terkenal ini ya, saudaraku ya. Mazmur 23. Buka, itu ada lagunya ya. Tuhan adalah gembalaku. Ya, Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1. Suaranya kurang disetel lagi. Kurang puas saya, kurang denger, jadi kayak itu loh. Apa? Bukan rewel ya, biar enak. Nanti kalau didengar di rekaman juga enak. Yang melihat online, mungkin rekaman di YouTube juga bisa menikmati pembacaan firman Tuhan dengan baik ya. Silakan. Mazmur 23 ayat 1. Wah, bagus ini. Wah, gitu loh. Kalau nggak begini kan enggak ya apa? Harus peka, saudaraku. Terus. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus baca sampai Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti gembala itu apa ya fungsinya atau yang dikerjakan seorang gembala itu apa, saudaraku? Takkan kekurangan aku, memenuhi kebutuhan.
domba-domba. Gembala kan berarti tugasnya ojo suaraku sing dibanterno, ojo kiri kowe. Tambah banter ya suara perasaan. Jadi gembala itu menggembalakan kambing domba. Gembala yang baik ketika menggembalakan kambing domba ini bisa ngomong, Tuhan gembala, kan seolah-olah Daud ini dombanya kan, Tuhan itu gembalaku. Kalau Daud ngomong Tuhan itu gembalaku, atau gini aja, Paulus ngomong Pak Agung ini bapakku, berarti dia siapa? Misalnya ya. Kalau Paulus ngomong Pak Agung itu bapak saya, berarti Paulus itu anaknya kan, masa cucunya kan. Kalau Paulus ngomong Pak Agung gembalaku, berarti dia, kalau sekarang kan jemaat, tapi ini kan yang kiasan, tapi yang arti sesungguhnya kalau gembala ada yang ngomong engkau lah gembalaku, berarti yang ngomong itu seekor Paulus, berarti seekor, oh enggak. Yang ngomong itu seekor embek gitu loh, menggambarkan dirinya domba. Tuhan gembalaku, kembali. Baca sama-sama. Kalau Tuhan gembalaku, 1, 2, 3, takkan kekurangan aku. Katakan, aku tidak kekurangan. 1, 2, 3. Aku tidak. Kenapa Anda gak kekurangan? Karena punya Allah yang menjadi gembala. Oh dulu. Coba renungkan. Loh kok Pak masih kekurangan? Entah ini lakonnya apa Pak mantep. Bener enggak Allah itu jadi gembalamu? Ojo omongin tok. Kalau Allah jadi gembalamu, seperti ini ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba itu yang tidak kekurangan itu tinggalnya di mana? Dekem apa? Ngendornya. Tinggalnya di mana? Padang yang berumput hijau. Di tempat yang tepat, di tempat yang benar. Coba renungkan, kita ini ada di mana sekarang? Perhatikan, benarkah kita sedang ada di tempat yang Tuhan tempatkan kita? Mas Immanuel tuh bisa di sini saksian ya, waktu dia sempat sebenarnya mau izin sama saya ya, pastor saya nggak di gereja ini lagi gitu. Tapi waktu di sini Tuhan ngomong sendiri, tempatmu neng kene le, tempatmu di sini, malah ngajak istrinya sekarang gitu ya. Luar biasa kan, ngajak kakaknya sekarang lagi. Bentar lagi ngajak itu kakaknya istrinya, kakaknya apa? Mas Bagio, kakaknya sendiri, susu tetangganya malah, karena di tempat yang benar. Reni juga ngajak, enggak tahu, doakan terus ya. Yang main bass kemarin ya, tetap kita doakan. Karena kalau bukan Tuhan yang manggil memang repot kok. Bukan repot, sorry ya. Kita mau ngajak orang tuh kalau bukan Tuhan sendiri. Ngomong-ngomong bapak-bapak GKJW Rungkut seneng, bapak-bapak ibu-ibu. Gue ingin kebaktian bareng lagi. Saya tawarkan nanti. Kan deket sini Pacet apa gitu ya, nanti di situ kalau kepepet minjem tempatnya Mbak Asih, nanti kemah di sama tidur sembarang semalam gitu ya, wah terus mau ibadah bareng gitu misalnya, kepengen banget saudara, ya puji Tuhan mau bisa ibadah lagi bareng gitu ya, dan mereka banyak bersaksi, banyak ketika datang itu, aduh mereka merasakan gimana, enggak bisa ngomong katanya, enggak bisa ngomong, berkali-kali luar biasa terus. Ketemu saya di senam kan, kalau tiap Rebo saya nganterin ibu saya senam, Mas Agung luar biasa gitu terus saya, ya itu. Padahal masih ada yang lebih luar biasa lagi, aman saudaraku. Loh, Tuhan kita kan ajaib, luar biasa, banyak yang lebih Tuhan siapkan. Tapi asal Anda mau di tempat yang rumputnya hijau, disitulah tempat kita. Tuhan tempatkan, terus dibimbing. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ke air yang tenang. Dibimbing. Masalahnya mau dibimbing nggak? Aku mau cari air yang itu ya. Air alkohol itu. Air apa? Yang lain gitu. Tidak dibawa, tidak ngikuti bimbingan untuk ke air yang tenang. Air yang tenang, saudara bayangin. Tenang. Kadang-kadang orang nggak seneng. Tenang ku opo gak iso opo-opo gak diopo-opo. Ada peribahasa bagus saudaraku. Air tenang apa menghanyutkan ya. Itu kan menggambarkan sesuatu yang kelihatannya tenang, diem, cool, kayaknya nggak ada apa-apa loh. Justru itu yang luar biasa gitu loh saudaraku. Di dalam Yesaya 53 dikatakan Tuhan Yesus itu digambarkan dia tidak tampan.
Semaraknya pun tidak ada. Saudara jangan pikir Tuhan Yesus itu ganteng loh ya. Makanya saya lukisannya masih diturunkan dulu ya, karena ada kemerdekaan ini. Nanti dipasang lagi. Itu maksudnya sebetulnya enggak seganteng, ganteng gitu. Alkitab yang ngomong ya, Yesaya 53. Ia tidak tampan. Semaraknya pun tidak ada sampai itu. Tidak semarak, tidak ada. Bagi orang tidak masuk hitungan. Mungkin kalau ada kontes apa enggak pernah menang. Kontes apa kecantikan. Kalau cowok itu apa? Elemen. Elemen. Kayak Pandi menang elemen, dibuka gitu. Wah, rangkanya keluar semua Pandi. Oh, belum. Masih banyak cacingnya soalnya. Makanya nasi segini kok gak gemuk-gemuk ini. Ada cacingnya, bukan cacing, naga di perutnya ini. Wah, dimakan semua itu. Ya kan? Jadi orang makanya jangan dibayangkan seperti itu. Tapi justru yang tidak dianggap oleh dunia ini, itu loh justru. Makanya hati-hati tertipu. Kadang kita milih pasangan ya gitu, ya Mbak Sari hati-hati. Belum tentu yang ganteng itu ya membahagiakan. Belum tentu yang kaya itu ya kan membahagiakan, tapi juga jangan wis elek gak membahagiakan. Iya susah, wis kere gak susah. Wah, wis repot iki, bukan gitu ya Saudara ya. Bukan berarti terus cari yang jelek, cari yang miskin, wis ngono gak membahagiakan pisan, repot Saudara. Nanti saya sudah bilang nanti ya Pro M ya, siapin acara khusus untuk, saya sudah punya tema, jadi sama Nyonya nanti kita akan ngisi ya retreat sederhana lah, seminar retreat sederhana itu apa namanya, membangun keluarga harmonis gitu, keluarga bahagia ya, bagi yang sudah menikah maupun yang belum, kan yang sudah kan biar tambah apa bahagia lagi, lebih harmonis, yang belum biar dapat gambaran membangun rumah tangganya bagaimana gitu ya, itu nanti ya jangan sampai salah gitu ya. Ya dibawa ke air yang tenang ya. Waduh, kadang sesuatu yang kelihatannya tenang itu kadang kita nggak suka, kita maunya yang heboh. Wah di sana kelihatannya itu Yesus ngingetin itu. Nanti di akhir zaman akan ada orang yang berseru, aku Mesias, ini Tuhan, ini Tuhan. Jangan percaya, itu banyak yang palsu. Ya, kadang-kadang ikut Tuhan itu gitu, Saudara. Kadang-kadang kok kayaknya kok ngene-ngene ae yo. Oh, tunggu dulu. Terus ini masih koma semua ini. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menyegarkan jiwaku. Gini Saudaraku, saya ingin untuk membahas ini. Ini kalau Tuhan gembala kita sehingga kita tidak kekurangan apapun, itu ayat bawahnya ini menjelaskan bahwa pertama kita harus ada di tempat yang tepat. Kedua, kadang-kadang hal yang tenang itu bukan kadang kita nggak suka dengan hal yang tenang sehingga kita mencari hal yang apa ya apa namanya itu apa lawannya tenang itu heboh itu apa sesuatu yang apa namanya sesuatu yang kayak heboh gitu loh Saudaraku. Jadi kadang-kadang kita ini hal-hal yang tenang nggak suka, kok nggak ada apa-apa ya gitu ya, kok cuman gitu-gitu aja ya, hati-hati loh Saudaraku. Kadang justru hal-hal yang sepertinya Anda tidak menganggap, Anda pandang remeh, kadang kita remehkan itu. Ya di situ justru Tuhan akan menyediakan ini, menyegarkan jiwaku ke jalan yang benar. Belum tentu hal yang spektakuler, ngomong itu aja kok. Kadang kita seneng agak spektakuler, waduh ini bisnis yang spektakuler, waduh apa, ini apa, malah kejelungup semua. Ya kita ya pernah ngalamin kayak gitu-gitu, Saudara. Maaf ya. Kadang hal-hal yang kayaknya spektakuler, yang heboh, wah kita seneng, kita mau ikut sana. Ternyata malah belum tentu membuat kita bahagia, membuat kita kecukupan. Ya, makanya ada firman Tuhan ngomong, ya orang jangan menginginkan kekayaan, orang yang ingin kaya gitu ya, ingin kaya justru jatuh ya ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau Saudara belajar Alkitab itu coba kita lihat nanti kembali ke sini ya, karena ini supaya kita ini benar jadi domba yang baik. 1 Timotius pasal 6 ayat 3 nggak salah, 6 apa 1 Timotius ya pasal 6 ayat 6 ini ayat 6 ya ini. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Lah rasa cukup itu apa ya? Cukup itu gimana Saudara? Cukup itu heboh apa
limpah-limpah atau gimana? Cukup. Sufficient. Saudara kalau berkat doa Yesus itu ya, ngajarin, berkatilah kami pada hari ini dengan makanan yang secukupnya. Sebenarnya terjemahannya itu makanan yang hakiki, yang usia, yang apa ya, yang hakiki, yang paling penting, yang paling penting. Sebenarnya maksudnya itu seperti itu. Jadi ibadah disertai rasa cukup. Jadi yang prioritas, yang paling penting, memberi keuntungan besar. Banyak orang itu di Amsal, selalu saya ngingetin, saudara. Orang bodoh dibunuh oleh keinginannya. Semakin banyak keinginan, sempat mati, saudara, gitu ya. Karena ingin itu. Jadi ibadah disertai rasa cukup, rasa yang hakiki, yang terpenting. Yesus pernah ngomong gini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Anda harus belajar dengan Tuhan, Anda bisa bersyukur. Ya, hidup itu bukan cuma bicara materi. Hidup itu ketika Anda mengalami Tuhan, Anda merasakan betapa baiknya Tuhan, Anda mengalami kebaikan Tuhan, itu cukup gitu. Tapi banyak orang yang merasa nggak cukup. Ibadah itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau disertai rasa cukup, rasa yang hakiki, ini yang terpenting. Betul, saudaraku. Saya kalau enggak begitu, saya enggak jadi pendeta. Bener enggak? Loh, saya konseling sama Mas Yoga ini, sama Mbak Esther, berkali-kali ya, sempat sharing ya, juga di situ. Saya jelaskan, sampai pernah kita rame, masalah rumah tangga itu, saudaraku ya. Biasanya bertengkar itu salah satunya masalah, apa? Uang, ekonomi. Betul. Ada teman saya juga yang ngalami pendeta, sampai keluar jadi pendeta karena istrinya tidak tahan, akhirnya dia keluar cari kerja. Puji Tuhan istri saya enggak begitu. Ya anugerah Tuhan. Coba kalau tidak disertai rasa yang hakiki, cukup. Ini yang penting aku melayani Tuhan, panggilan Tuhan aku kerjakan. Masalah nyonya sering waktu saya jadi hambahu, sayang, kamu kalau waktu kita kekurangan dulu, kamu kalau di rumah tak kasih uang berapa? Uang saku atau uang untuk sehari-hari tak kasih enggak? Enggak. Geleng-geleng, saudaraku. Mau ngasih uangnya enggak ada. Loh, kamu kok bisa hidup, bisa makan dari mana? Dipelihara Tuhan. Lewat tetangga. Itu kan perumahan baru, saudaraku. Orang tuh hampir tiap hari pindah rumah. Pindah rumah apa? Masuk rumah kok pindah. Terus ngirim apa? Makanan itu loh. Terus pernah ayam, enggak tahu ayamnya siapa, di perumahan kok ada ayam, nyasar masuk di rumah, saudaraku, di luar ya, di pagar itu kan, oh bawa pohon mangga, saya cerita dia, saudaraku, terus di situ ngapain, pohon mangga depan rumah saya, bukan keluar telek, apa, kotoran, keluar telur, berapa telur? 15. Lu Tuhan lu bisa kirim ayam nyasar, stres mungkin ayamnya ya. Aku mau bertelur gimana? Puter-puter. Tuhan justru mengalami mujizat. Kamu waktu itu nggak mikir ninggalin aku, sayang. Gimana sayangnya? Lu mau kasih uang juga nggak ada. Saudara mungkin kalau jadi nyonya belum tentu. Ya. Itu loh ibadah, berarti ya sudah, memang inilah sebagai hamba, tapi sempat jujur aja nggak sesempurna itu, pernah nggak kuat lama-lama bertengkar, saya saking marahnya, ini saya sudah konseling, kalau konseling pernah saya sampaikan, apa adanya, ya kita juga pernah, itu baju-baju saya keluarkan dari lemari, saya masukkan tasnya dia, ayo pulang aja, sampai emosi saya, emosi ya, ya memang jadi hamba Tuhan ya begini nih, mengapa adanya ini, ya sudah cukup. Ya sempat kalau yang konseling dengan saya buka, enggak cerita yang bahagia, yang enak. Oh, pertama tahan, lama-lama mana tahan. Gak dikasih uang terus ya apa? Kita ada uang kadang enggak ada, sampai tas itu saya taruh di pintu ya Lin ya. Pulang. Tak kasih. Zaman itu lupa saya, apa? Buku rekening apa ya? Uang saya semua tak kasihkan. Ya enggak tahu ada isinya enggak itu. Gua mungkin dia mikir mau gono isine dikek. Saya lupa pokoknya saking pokoknya semua kalau enggak tahan ikut.
Tahu dah di depan pintu. Saya itu ingat dia sambil gendong anak saya masih bayi depan pintu gini. Bingung dia mikir. Malah kembali, kenaan kamu nanti cari lagi. Balik ke kamar, saya ketawa akhirnya. Wes bertengkar jadi ketawa, akhirnya pelukan lagi. Wah, jadi sayang-sayangan. Ojo kepengen Mbak Sari. Tunggu dulu nanti ada waktunya. Iya loh saudaraku, wah ngalamin gitu. Rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Kita pernah ngalamin. Akhirnya ada rasa sukacita, bahagia, lebih harmonis, lebih kuat. Rumah tangga lebih kokoh. Itu cuma sekali terjadi. Terus gak berkali-kali sesuk ngusir meneh. Ditinggal temen. Justru setelah itu kita jadi lebih sayang, lebih memahami satu dengan yang lain. Makanya ibadah itu, kalau tidak rasa coba Anda ikut Tuhan. Ikut Tuhan kok ngene-ngene tok ae. Padahal dibawa ke air yang tenang loh saudara. Coba segar jiwamu disegarkan. Yang penting loh saudara, orang banyak duit belum tentu segar jiwanya. Belum tentu loh saudaraku. Orang banyak duit, ya kita banyak contoh lah di sekitar kita. Belum tentu bahagia. Memang uang bisa membuat orang bahagia, bisa. Tapi tidak menjamin. Berapa banyak orang yang kaya, rumah tangganya berantakan. Berapa banyak orang kaya malah banyak masalah. Makanya Alkitab tidak pernah ngajar itu. Terus, 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Makanya perlu hakiki tadi loh. Berkat yang hakiki, yang paling esensi. Itu makanya terjemahan teologi satu usia, satu esensi. Allah itu satu esensi, tapi 3 pribadi itu dari ini diambil ini. Berkat yang esensi, yang paling penting dalam hidupmu itu, yang paling pokok, yang paling hakiki. Apa sih yang paling penting dalam hidup kita, saudaraku? Coba Anda bisa jawab. Nah, apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Keselamatan. Loh itu harus ngerti loh orang Kristen. Yesus ngomong, "Hei orang kaya yang bodoh. Ya toh engkau berkata, aku akan menyimbang hari ini akan menyimpan dalam lumbung, aku akan buat lumbung-lumbung yang baru segala macam. Kalau hari ini juga diambil nyawamu, apa artinya semua?" Itu kan sampai Yesus ngomong gitu. Yang paling penting kan keselamatan. Selamatan jiwa kita, nyawa kita diselamatkan. Saya mau tanya, Anda udah diselamatkan belum, saudaraku? Anda udah diselamatkan belum? Sudah diselamatkan, apalagi? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai. Apa itu saudara? Yaitu Yesus tadi loh saudara, keselamatan di dalam Yesus. Ya, kita tidak bawa apa dalam dunia, nanti keluar kembali ke dunia, keluar kita pun tidak bawa apa-apa. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bukan saya ngomong loh. Saudara mau tidak percaya, opo ngajari opo. Wis lho, duduk aku sih ngomong. Alkitab yang ngomong. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tapi tidak tahu kenapa di gereja modern sekarang ini yang diajar uang. Ayo malah teman-teman, kalau kamu memberi tambah banyak, nuel tambah banyak nanti. Wah. Walaupun ayatnya ada, tapi jangan seperti kayak apa ya. Orang dipanas-panasi, dia saya tidak mau. Kita tidak mau. Kita tidak perlu begitu aja gereja kita diberkati Tuhan. Amin. Ada komputer baru loh saudaraku. Gara-gara lemot kemarin, yang lemot akhirnya gregetan dibelikan. Ini ya gitu. Pakai mic yang dibelikan Mas juga online. Betul-betul yang dengerin, ini belikan baru. Balik ngono. Ada saja gitu loh. Ya, karena saya bersyukur orang-orang ini saudaraku yang memberi ini dan yang mungkin memang tidak disebutkan ya. Banyak saudara saya tahu yang memberi dengan sukacita. Anda tidak memberi karena Anda uangnya berlimpah-limpah, enggak. Sebenarnya tanpa Anda sadari Anda memberi karena Anda ini loh prinsipnya, karena Anda ngerti yang hakiki, sudah menerima yang hakiki, keselamatan, yang berkat yang cukup, yang memang itulah. Berkat yang paling pokok sudah aku terima, tidak mikir yang lain. Kalau Anda berpikir seperti itu, tenang loh hidupmu, saudaraku. Amin. Mudah enggak maksud saya? Gak ero ya Tuhan membuka pikiran kita. Ya, bukan saya anti kaya, enggak. Oh, seneng sapa gak seneng sugih. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama, hakiki itu utama. Selamatan dari Tuhan. Asal isok mangan, isok gawe kelambi cukup wis opo sih bingung gitu. Gara-gara mikir itu, wah enak gak
gak nuntut apa-apa, tidak rasa syukur, penuh syukur, isok mangan rek dino iki rek. Ya hari ini bisa makan bersyukur. Ada PT teko, untung bukan ayam yang disembelih nyonya ya, dicari orangnya. Telurnya 15 ya. Gak dobol. 15 ya, pulang. Memang kita punya strategi, bukan berarti tidak punya strategi. Kita beli beras ya, paling tidak nasi itu ada, ya makan nasi, lauknya embung kok apa lauknya. Wes ada telur, pakai telur. Saya sama siap bumbu pecel itu ya. Itu yang latihan. Tapi saya percaya di sini nggak ada seperti itu. Mbak Dewi aja limpah-limpah ya, makan tiap hari makan apa itu jenenge rica-rica, steak, waduh luar biasa. Steak kita. Steak drum, dikirikiti Mbak Dewi. Saya percayalah nggak ada. Wes toh, asal ada makanan, pakaian cukup, sudah mengucap syukur. Terus ada peringatan ayat 9. Jadi lemot lagi, ganti komputer nanti ini. Bukan, orangnya bingung. Loh ya apa tak melempar. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Peringatan dari Tuhan. Orang yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, masalah. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Tanpa celoko. Makanya jadi domba yang baik, tak kekurangan itu bukan berarti terus, waduh, saya sudah sharing sama Mas juga ya kemarin di keluarga. Saya jelaskan nanti tidak usah iri kalau melihat orang yang di luar keluarga kita, lebih kaya, lebih sukses, lebih harmonis. Gak usah lihat orang lain, wis totoan keluargamu dewe, gak usah ngurusi keluargane wong liya. Wis toh, fokus pada diri kita. Malah aku pengen ngono, nyonya dulu, maaf saudara, tanpa sadar ya mungkin ya. Tetangga saya itu ada dokter. Rumahnya beli 1, 2, 3, beli lagi 4. Sebelah itu rumahnya orang, sebelah saya, jangan-jangan di tempat saya dibeli juga, ya habis. Wah ya, orangnya ya gagah besar gitu. Terus sayang sama istri. Itu loh, Pak dokter itu loh. Sayang sama istri, anak saya ngidolakan, apa kok bisa gitu, gimana caranya gitu. Waduh, kene ancene kalah rek dibanding nombe kabeh. Keringet ngocor ini. Ya, diem aja, gak usah tersinggung. Ya, memang ya apa, iku ngawu-awu, saudara. Ngawu-awu itu bahasa apa ya? Rumahnya tuh tingkat 2, jadi beli itu bukan tingkat 2, dibuatin. Lah uang dari mana saudara mikir. Kene gawe mangan ae wis ngiler-ngiler. Tapi akhirnya istri saya kan sempat gitu, nggak usah sakit hati Mas juga kalau dibandingin, yo, iku lo ganteng, lo. Gak usah Mas juga yang ganteng kok, Mas Mesak, gak usah banding lo, gak usah Kayak penyanyi kok Mas, apa ini lali, kayak artis saya pernah lihat, kayak Mas Mesak, kayak Mesak gitu. Beruntung lo kamu Ren, ganteng Mas Mesak ini. Saya lupa kayak siapa, nanti nak eling tak omong nonggo. Herman Felani duduk. Kok kapan-kapan Teko ndi moga kan guyon ngene iki lho. Misal dibandingkan usah. Akhirnya satu kali saudaraku, wah, rame keluarga itu, geblak-geblak. Ternyata punya simpenan. Bukan uang. Kalau simpenan uang enggak apa-apa, simpenan WIL, wanita lain. Wah, semaput. Tiba terus akhirnya dirukunkan kan mereka bukan kita kan agama sana boleh akhirnya nikah. Apakah selesai? Pikirnya kan selesai. Oh enggak. Ternyata minta terakhir nih bikin stroke. Jadi bapak pendeta dokter ini sekarang maaf stroke saudaraku. Bukan stroke ya, saraf Lin ya. Jadi kayak orang linglung sudah. Ketemu siapa enggak sadar. Kayak Karena apa? Dimintai kapan tuh dimintain apa ini? Waktu sakit ternyata istrinya nemukan WA-an ternyata minta dibelikan ruko ya. Toko, supermarket. Geblak. Enggak tahu mungkin mau ngasih uangnya lagi pokoknya ya situlah. Kena sarapnya akhirnya. Ada kayak linglung sekarang. Kaya, uang berlimpah, istrinya juga dokter, tambah satu lagi loh istri kan waduh, kini nambah satu aja takut. Ini bisa nambah satu loh, bahagia, sarap, ya Pak saudaraku. Ternyata hidup bahagia itu enggak menjamin seperti itu. Pak dokter yo putih ganteng loh ya,
Tapi ganteng aku, Jo. Untung enggak gantengi kok untung enggak dia. Kaya sana ya enggak apa-apa ancen aku tapi ganteng aku. Aku ya. Kaya ya memang ya apa kene pendekar ya, pendeta ya, sana pendekar ya. Sudah, enggak apa-apa, tapi akhirnya dia belajar sendiri. Iya ya. Ternyata belum tentu. Wah, kan enggak usah ngomong saya, Tuhan sendiri yang ngajar melalui kenyataan. Anak saya tak telepon, Jo, stroke bukan nyukur nonda. Itu loh, enggak jamin gitu loh. Yang penting kita hidup sebagai domba-dombanya Allah yang baik. Amin, saudaraku. Yang nurut, tunduk sama dia. Hati-hati, orang banyak jatuh, celaka. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Akibat apa ini tadi? Akibat apa? Apa Mas? Sampai kumpul. Yang elemen, Fandi ya. Akibat apa Mas Fandi ini kira-kira? Kok sampai celaka, sampai jatuh? Akibat apa? Pengen kaya. Oh, apa sih Mas Pandi ini? Kamu tak kasih makan lagi loh, suntik. Gemuk. Gak gemuk-gemuk cara apa cara. Padahal di depot sudah gemuk semua, Mas Pri aja gemuk sekarang. Dulu kalau naik pohon berani motongnya, sekarang gak berani aku naik. Oh, tak kurung noneh kemarin. Hati-hati, enggak jamin. Makanya ini loh, terus. Nah, sudah sampai situ ya. Akar kejahatan, cinta segala uang. Ya wis coba baca lagi, ini ayat terkenal nih. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang. Gara-gara memburu uang. Loh bukan berarti kerja, soalnya saya kerja saudaraku. Pulang ini memburu uang loh. Buka depotnya nih. Tadi aja baru datang ditelepon. Ini depotnya buka jam berapa? Itu pagi sudah nunggu. Mau buka terus agak neng gereja. Godaan datang. Ya nanti pertama sore baru inget dia, oh memang jam 1, enggak tahu ya apa kok jam 1 sing kok sapa? Aku mbok kokon, ngedoli. Enggak apa-apa. Jadi memang gini. Itu tanda kita rajin. Anak Tuhan enggak boleh malas. Amin. Nek malas ditegur sama firman Tuhan, "Hei, pemalas, belajarlah sama semut, laba-laba." Itu banyak baca sendiri di Amsal. Karena kita rajin bukan karena memburu uang, enggak. Ya memang itu tanggung jawab kita. Kita memang jadi anak Tuhan males, nggak jadi berkat, nggak jadi contoh. Pendetone dewi males, nggak jadi contoh. Makanya kadang saya cuci piring, saya bantu nyapu apa. Tapi anak-anak mesti nggak tega nyapu, jangan diambil. Mau apa diambil semua. Aku lama nganggur. Ya karena kita ini bukan berarti kita nggak kerja keras, silakan. Ya, tapi dengan kesadaran. Bahwa aku ini orang yang tadi Mas juga nyanyinya bagus. Nyanyinya apa tadi? Aku diberkati. Terus apa? Aku dilimpahi. Apa mau? Karena Allah sanggup apa? Menyediakannya. Karena percaya Tuhan mau kasih berkatnya. Iki loh. Kerjakan ini. Iki loh tak kayak berkat ning kene. Loh saudara apakah berkat terus turun dari langit? Wah, haleluya. Kan enggak gitu. Percaya Tuhan memberkati kita semua, amin. Mas Paulus, kamu mau tak berkati. Ini ada proyek, kerjakan. Kalau ngerjakan proyeknya malas-malasan enggak? Tuhan memberkati malas-malasan. Malah dimarahin nanti yang ngasih proyek. Oh boy, kan enggak kan? Masak yang enak. Minyak, enggak tahu minyak. Drop minyak, enggak tahu kerja penelitian. Kemarin apa ini namanya? Yang menumbuhkan rambut itu loh. Karena anaknya Dewi gak tumbuh-tumbuh rambutnya. Saya diceritain nyonya ketawa saya. Ada penelitian menumbuhkan rambut, minyak kemiri apa itu ya. Terus saya kan juga agak rontok, ini agak berkurang. Terus diinceng Dina mereknya. Ternyata tahu beli sendiri online. Wah, lumayan ini. Rodok gatel ya, mungkin mau tumbuh. Ternyata karena berhasil. Anaknya Dewi berhasil. Ya, rambutnya lumayan loh ya. Ketel itu. Kok jojo tambah koyo singo. Guyon sih dicegah ngantuk. Gaya yes. Enggak apa-apa. Lah ngomong minyak mau. Kerja, maksudnya kerja ini tadi dulu. Semangat. Masih Manel kalau ngangkat minyak berapa itu? Karton. 800 karton. Emplon. Semangat. Tetap semangat. Ini berkat Tuhan gitu loh. Itu loh maksudnya saudaraku. Bukan memburu uang dalam arti, oh boyo, kayak wong gendeng ngono enggak. Karena memang ini Tuhan memberkati aku melalui kerjaanku ini. Kita kerjakan, amin.
Kan ada firman Tuhan, apa yang dijumpai tanganmu dikerjakan, kerjakanlah itu. Tuhan memberkati gitu loh. Itu loh maksudnya. Bukan ini ya. Tapi ini memburu uang, apa namanya? Ambisi. Waduh, apa yang dicari orang? Uang. Sekolah minggu, apa? Ngerti nggak diajari nyanyi itu? Yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Jawab, uang, uang, uang. Itulah. Bukan Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu diajari itu ngerti apa enggak ya? Nyari cilik nggak ngerti duit. Itu harusnya lagunya orang dewasa itu ya. Apa yang dicari? Itu kan ini maksudnya memburu. Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Cari dulu. Termasuk kita hari ini minggu. Salah satu wujud Mbak Reni gerges-gerges. Udal. Saya percaya Tuhan sendiri yang membalasnya gitu. Tuhan melihat. Karena ngerti yang hakiki, yang paling penting itu. Gitu. Kita juga minggu nanti habis ini kerja, buka depot. Tapi yang utama dulu. Gak masalah gitu loh. Saudara kalau minggu tutup semua, mall tutup, Anda di rumah kayak nyepi nanti, gak ada apa-apa. Ya masing-masing kerja di bidangnya. No. Kalau kantoran minggu ya libur. Nah, kalau makanan, mall ya minggu tutup lah. Orang yang libur gigit jari, putus jarinya, digigitin. Gak ada yang dikerjakan. Makanya, tapi gini, intinya bukan memburu uang, sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya ini loh bedanya. Kalau bekerja dengan rajin, dengan tekun sebagai anak-anak Tuhan, itu berkat Tuhan. Tapi kalau memburu uang sehingga menyimpang dari iman, ini yang masalah. Akibat kerja, maaf, Anda jadi nggak ke gereja. Akibat kerja Anda jadi malas berdoa. Akibat kerja Anda jadi jauh dari Tuhan. Akibat pekerjaan yang menghasilkan uang tadi membuat Anda tidak lagi dekat sama Tuhan. Menyimpang. Ya, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Gara-gara kerja menyiksa diri banget ini. Ini loh saudara. Bukan seperti itu ya, jadi beda. Makanya kita jadi domba yang baik. Kita kembali. Gembala yang baik itu memberkati kita, mencukupkan kita. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan. Mazmur 23 tentang gembala. Mazmur 23 tadi, ayat 2 kan sudah. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 1, ayat 2, membaringkan aku, bimbing aku ke air tenang. 3, menyegarkan jiwaku di jalan yang benar, menuntun aku jalan yang benar. Ini jalan yang benar, jangan sampai salah. Menyimpang tadi, saudaraku ya. Jadi domba yang baik, kalau mau jadi domba yang diberkati Tuhan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku, ya jangan menyimpang. Di jalan yang benar. Memang jalan yang benar itu kadang-kadang kok kayaknya kok nggak ada hasilnya ya, kayaknya kok sedikit ya. Tapi kalau jalan itu coba gini, ada di Amsal, saudara. Saya lupa ayatnya tuh. Kalau dibuka nanti harus cari lagi ya, terlalu lama nanti. Jadi intinya gini, ayat itu ngomong lebih baik hasil yang sedikit. Pernah baca itu ya? Tapi benar daripada banyak tapi salah gitu. Berdosa. Itu ada ayat. Ya, jadi diingatkan harus yang benar, jangan sampai menyimpang. Ya. Jangan sampai kita di luar dari jalannya Tuhan. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau Tuhan menjadi gembala kita, bukan berarti kita jalannya selalu enak. Tuhan tak pernah janji, jalan langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, apa itu? Selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji apa? Berikan kekuatan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berarti sebagai domba sempat juga dia melewati lembah kelam. Loh, Tuhan kok bawa ke sini ya? Ada kalanya kita dibawa tempat yang ngeri-ngeri sedap, saudaraku. Bukan berarti Tuhan jahat. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai, bukan. Tuhan itu sedang melatih kita. Coba lihat. Aku tidak takut bahaya. Anda diajar untuk percaya, tidak takut. Ya, saya melihat survei, ini lucu ya surveinya. Tapi ya apa?
Pembunuh nomor 1 manusia di dunia itu apa, saudaraku? Ternyata ketakutan katanya. Karena takut, cemas bikin sakit macam-macam, jantung segala macam. Karena khawatir, takut. Punya kena macam-macam penyakit dan itu pembunuh. Katanya survei ya terserah ya, jangan marahi saya. Dan kalau itu benar ya, memang kalau benar ya gimana lagi? Ya, aku tidak takut sekalipun berjalan lembah dalam kekelaman. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gak takut, ada gadanya Tuhan. Ada tongkatnya Tuhan. Gada itu untuk apa, saudaraku? Gada itu untuk apa? Gebuk. Gak usah takut, Tuhan punya gada. Setan macam-macam gibeng. Mengganggu saudara, tutuk, tongkat. Nah ini yang, kalau ini guyonan pendeta zaman dulu. Tongkat itu buat apa, saudaraku? Jadi tongkat gembala itu, yang atas itu ada apa namanya? Papan tulisnya nanti kapan dibalik lagi ya, kalau 2 minggu lagi ya. Tongkat itu ada keluarnya ini, saudaraku ya. Itu untuk katanya guyonannya dulu, untuk gantol. Jadi kalau ada domba yang nyimpang, tarik lehernya, saya kembali gitu ya. Ada lengkungannya gitu, saudara. Tongkat. Tapi sebenarnya tongkat itu juga senjata ya untuk melawan serigala apa. Ini bicara kekuasaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terus 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itu loh kalau Tuhan gembala, saudaraku. Makan, hidangan itu berarti makan. Makannya di mana, saudaraku? Saudara, ini makan di rumah makan, di rumah makan di mana? Di hadapan? Ini gambaran perang. Perang musuh bawa senjata, bawa panah. Mangan. Panah-panahan kuno aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Ini kan enggak takut banget, saudaraku. Ya apa? Kenapa enggak takut? Karena ada gada dan tongkatnya tuh Tuhan. Bayangkan masih bisa makan. Banyak orang enggak doyan makan. Lu saudaraku, ini berkat Tuhan. Anda bisa makan itu berkat Tuhan, saudaraku. Ada orang enggak doyan makan, uangnya banyak pun udah enggak doyan makan, enggak boleh makan lagi, enggak boleh makan itu ya, saudaraku. Tapi kita bisa menikmati. Ini berkat menikmati. Katakan menikmati berkat Tuhan. 1, 2, 3. Menikmati berkat Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Jadi zaman dulu itu istilahnya apa namanya? Orang itu diurapi itu dengan minyak. Ya, tanda diurapi, jadi raja, jadi imam, jadi nabi. Ya, tidak dijelaskan. Tapi itu tandanya ada otoritas. Jadi orang-orang yang dipimpin Tuhan, digembalakan oleh Tuhan, Tuhan memberikan pengurapannya kepada dia. Selalu sampai ada ayat jangan sampai tidak berurap. Jadi harus selalu berurap, itu perjanjian lama. Tapi itu kalau diterjemahkan sekarang harus selalu ada urapan Tuhan. Efesus, Rasul Paulus menuliskan, hendaklah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Jangan mabuk anggur dunia ini. Ya, selalu penuh diurap, ada urapan, ada minyak di kepala kita. Pialaku penuh melimpah. Piala itu seperti cangkir besar itu ya. Itu tempat orang menyimpan sesuatu ya, bisa untuk minum, bisa untuk apa. Itu berarti bicara berkat. Selalu diisi Tuhan, melimpah, sukacita, kegembiraan, ya. Pendek-pendek aja terjemahnya, tafsirannya. Terus ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan belaka. Belaka itu maksudnya hanya ini saja. Hanya ada kemurahan, hanya ada kebajikan yang akan mengikuti aku. Seumur hidupku. Kapan? Seumur hidup. Buat domba ya, yang baik, domba yang apa? Domba yang baik itu Yesus ngomong, domba yang baik mendengarkan suara gembalanya. Yang mau dipimpin, Tuhan gembalaku. Yang mau dengar suara gembalanya, mau ditonton, mau dipimpin gembalanya. Hidup seumur hidupnya akan mengalami kebajikan, kemurahan dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, saudaraku. Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Menikmati rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu bukan bicara cuma gereja, saudara. Rumah Tuhan. Sekarang gini, rumahnya Pak Agung. Berarti yang di rumah itu yang tinggal siapa? Saya kan? Kalau rumahnya Tuhan yang ada di situ siapa berarti? Tuhan. Lah kita diam di rumahnya Tuhan, berarti kita bersama siapa di situ? Bersama Tuhan sepanjang masa. Bayangkan kalau Anda bersama Tuhan.
Ada lagunya kan, bersama Yesus, apa itu? Lakukan perkara besar bersama Yesus, apa? Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, jeret-jeret. Untuk masalahmu, jeret-jeret. Untuk masalah, itu bersama siapa? Yesus, di rumah Tuhan. Diam sepanjang masa, aman tentram. Inilah saudaraku, makanya Yakub ini mengalami ini, saudaraku. Loh, dia ini kan juga terancam bahaya. Dia ngalami apa? Kan mau dibunuh kakaknya, kan mau dibunuh Esau, terus lari. Terus di rumah pamannya ditipu pamannya yang minggu sebelumnya saya khotbah tentang Yakub. Ditipu pamannya, terus hartanya mau dirampas lagi sampai dia harus pergi. Wah, seolah-olah tanda petik hidupnya terancam. Tapi dia ngomong Tuhan itu sebagai gembala gitu loh. Gembala yang menyertai aku, memimpin aku, melewati semua itu. Juga sebagai malaikat gitu ya. Nah, cuman kayaknya waktunya gak cukup nih. Saya agak cepat aja. Malaikat ini kita akan melihat malaikat ini apa sih tugasnya ya, saudaraku ya. Kita akan melihat, kalau gitu kita lihat dulu ya, Yakub punya pengalaman dengan malaikat. Gini aja deh karena waktu ya, malaikat lain waktu aja ya. Malaikat lain waktu. Jadi ini judulnya gimana? Jadi potong ini. Bagian 1 kita aja Mas juga ya. Jadi nanti kita lanjutkan setelah acara-acara kita. Nanti minggu depan kita perjamuan kudus ada perayaan 17. Minggu depannya lagi Mas juga merit. Terus baru minggu ketiganya saya akan ajarkan lanjutan sebagai malaikat. Apa sih yang Tuhan kerjakan sebagai malaikat gitu loh. Yang dikerjakan dalam hidupnya Yakub juga yang dikerjakan dalam hidup kita. Biar Anda ngerti ya, puji Tuhan. Jadi, tapi saya tutup ini aja supaya jangan salah loh. Tuhan kok malaikat. Kita lihat Hosea pasal 12 ayat 3 sampai 5. Tutup ini dulu. Ini untuk malaikat supaya enggak salah paham maksud saya. Karena judulnya Allah sebagai gembala dan sebagai malaikat gitu ya bagi Yakub. Wah, Allah kok jadi malaikat itu. Kita lihat ini. Hosea 12 ayat 3. Ini kesimpulan hidupnya Yakub. Cara ini pendek banget ya, singkat. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Dalam kandungan loh, sudah nipu saudaranya. Ya, kenapa? Namanya Yakub itu diambil dari pemegang tumit. Jadi waktu mau lahir itu rebutan sama siapa? Esau kakaknya. Jadi waktu lahir itu makanya dikasih nama Yakub. Jadi waktu keluar tuh tangannya megang kakinya kakaknya mau didisi. Makanya kasih nama Yakub di dalam kandungan. Terus akhirnya dia nipu, kan harusnya yang sulung Esau karena Esau keluar dulu, maunya dia kan. Akhirnya Yakub nipu kakaknya, singkat cerita sampai kakaknya marah kan. Terus 2 kali nipu kakaknya, nipu ayahnya untuk ngambil hak kesulungan, udah dikhotbahkan, baca sendiri. Terus melarikan diri sampai ke tempatnya Laban. Dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Dia juga pernah mengalami di tepi sungai Yabok bergumul dengan Allah. Bayangkan, cari dimanapun cerita. Ada orang yang gulat, bergumul ini gulat maksudnya. Gulat. Smackdown, gulat, bergumul dengan Allah, saudaraku. Itu kan ceritanya di Kejadian berapa itu? 36 nggak salah itu. Ya, di tepi sungai Yabok, bergumul dengan Allah. Terus ia bergumul dengan malaikat dan menang. Nah, malaikat Allah yang bergumul dengan Yakub itu adalah sesungguhnya sosok malaikat. Penampakan Allah dalam wujud malaikat yang dalam waktu itu adalah wujud manusia. Mumet kan? Nanti khotbah lagi saya jelaskan. Singkat cerita gini, itu ada ayat yang menjelaskan ketika Tuhan Yesus kuburannya terbuka, ya. Itu para wanita itu melihat malaikat itu seperti seorang anak muda. Saya tunjukkan dulu biar enggak bingung maksudnya ayat ini ya. Di dalam Markus pasal 16 ayat 2 ya, tentang kebangkitan Yesus. Tadi Mas juga banyak ngomong Yesus bangkit ya. Kita ibadah hari Minggu karena merayakan kebangkitan Yesus. Ayat 2.
Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, Makanya kenapa hari Minggu kita ibadah? setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Karena terjadi kebangkitan. Maka Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? terus Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. terus Lalu mereka masuk ke dalam kubur melihat siapa? dan mereka melihat seorang muda yang Seorang apa, saudaraku? Muda. Siapa muda ini? Malaikat. Mau arek enom gulingno sak dempal apa? Ini siapa sih? Elemen ini kan ya masih muda. Suruh gulingkan batu, enggak kuat. Ini kalau bukan malaikat. Jadi ini malaikat. Ya seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Ini malaikat dalam wujud manusia. Jadi malaikat itu bisa menampakkan diri dalam wujud manusia. Ini supaya Anda bisa ngerti bahwa ini bergumul dengan Allah. Yakub bergumul dengan Allah ini sebagai malaikat itu dalam wujud manusia. Coba kita lihat Kejadian 26. Kejadian 32. Ayat 24 mulai. Agak cepat. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Coba renungkan baik-baik. Tadi disebutkan kitab Hosea, Yakub bergumul dengan siapa? Allah. Bergumul dengan malaikat. Pada kenyataannya di sini bergumul dengan seorang laki-laki. Manusia atau bukan? Orang atau bukan? Orang. Gitu. Memang tidak disebut muda apa enggak, cuman orang. Tapi kalau bahasa Yunani ketahuan, andra, orang dewasa. Jadi orang dewasa, andra. Terus, ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Jadi karena ngeyel banget ya, saudara Yakub, waduh, ini kok gak lucu-lucu ditutup pangkal paha nih, sampai terpelecok. Terus 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Ya, terus? Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Terus, ini berkatnya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Engkau namamu enggak Yakub lagi, tapi Israel. Israel itu pangerannya Allah. Kenapa? Karena engkau Lord of God, Tuhan, ya, atau Tuhan atau pangeran Allah. Engkau menanya, kok tadi? Karena engkau, kenapa diganti nama? Diberkati dengan nama yang baru. Makanya kalau di kita ini kalau baptis, mesti, kalau nyonya saya kan namanya Lina, baptis tambahin nama, Yunike. Tapi kamu dulu ngerti enggak artinya Yunike? Kan ketoknya bagus itu. Tapi ada artinya, ya saudara bisa cari itu. Ada nama yang baru, Israel. Kenapa? Karena engkau bergumul melawan Allah dan manusia. Loh ya, Pak Saudara. Allah dan manusia. Katakan 1, 2, 3. Penyendal. 1, 2, 3. Allah dan manusia. Apa maksudnya? Allah dan manusia. Ini sudah ada sosok, figur yang ini Allah juga manusia. Dan itu juga plus. Ini Allah juga plus manusia. Ini gambarkan siapa, saudaraku? Tuhan Yesus kan. Sebelum prainkarnasi datang Natal itu. Engkau sudah bergumul dengan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Terus 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Ini gaya bahasanya Tuhan kalau ditanya namanya. Nanti terjadi juga ketika ayahnya Simpson. Nanti lain kali dijelaskan. Lalu diberkatinya lah Yakub. Saya mau tunjukkan ayat 30. Terus cepat. Langsung ngasih nama apa? Yakub menamai tempat itu Peniel. Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Selamat aku. Mate saja nih. Berhadapan Allah, gulat lagi sama Allah. Tapi nyawaku tertolong, makanya dikasih nama Peniel, melihat Allah. Artinya. El itu Elohim, Allah. Panah Elohim, melihat Allah. Muka dengan muka, lukun. Seurip. Berarti
Ini menggambarkan akhirnya manusia nanti juga bisa melihat Allah. Di dalam diri siapa, saudaraku? Tuhan Yesus. Nah, saya tutup ini, saudara. Kembali ke Hosea tadi. Ini untuk malaikat ya. Tapi penjelasan lebih dalamnya lain kali kita akan ajarkan. Hosea pasal 12 tadi, ayat 3 dan 4. Baca langsung. Hosea pasal 12 ayat 3. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. 4, ia bergumul. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Jadi yang bergumul dengan Yakub itu kesimpulannya Allah. Allah dan manusia. Yang sungguhnya itu adalah malaikat, gitu loh maksudnya. Sebagai malaikat yang menyertai Yakub, yang melindungi Yakub. Yakub ini waktu bergumul ini sedang apa, saudaraku? Lagi gulat ini. Dia ini sedang mau menyeberang sungai Yabok untuk nanti berhadapan dengan kakaknya Esau. Esau ini mau ketemu, mau ngapain, saudaraku? Mau bunuh sebetulnya. Ya kan? Lah kan sekarang Esau ini seorang pahlawan sejak masa muda, pemanah yang ulung. Lah Yakub ini kalau saudara baca ceritanya, guru sekolah minggu pernah ngajarin cerita ini enggak? Kalau Yakub itu pinter masak. Wacon nih gue. Kaliannya masak, Esau pemburu. Koki karo tentara perang menang mana? Koki bawa sodel, tentara bawa RPG. Kalau perang menang mana kira-kira? Ya apa saudaraku? Makanya Yakub ini waktu bergulat diberkati Tuhan, kau sekarang pangeran Allah, kau bergumul melawan Allah dan manusia kau menang. Dilatih untuk berani tadi, dilatih untuk memiliki keyakinan, menang menghadapi tantangan, persoalan. Makanya kadang-kadang kita diperhadapkan seperti itu, saudara. Tapi setelah itu akhirnya dia dengan iman berangkat menghadapi Esau. Dan Tuhan luar biasa membuat Esau itu takluk ya, tidak dengan perang ya, dengan kasih Tuhan. Nanti bisa dikembangkan sendiri itu. Tapi intinya ia bergumul dengan Allah, bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ini kuncinya karena mau merendahkan diri. Minta berkatnya Tuhan. Itu senjata saya, saudara. Sampai sekarang itu aja senjata saya. Cuman mau nangis di hadapan Tuhan. Merendahkan diri. Mohon belas kasihanmu Tuhan. Terus gak cari macam-macam, saudara. Tuhan. Hampir tiap hari, saudara. Bukan hampir, tiap hari mungkin. Belas kasihanmu Tuhan, tiap hari belas kasihanmu Tuhan. Saya gak diuring-uring bojoku terus Tuhan, berkatmu Tuhan, bisa membahagiakan istriku tercinta Tuhan itu. Masak makan telur nyasar itu aja Tuhan. Tiap hari minta belas kasihan Tuhan, saudara. Ya itu dan itulah Yakub itu. Terus di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Terakhir 5. Yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Jadi yang ketemu dengan Yakub ini adalah Tuhan. Yahweh sendiri, Allah semesta alam. Yang datang sebagai malaikat. Tadi kan dia sebagai gembalaku. Dia malaikat yang menyertai aku. Tidak usah takut, saudara. Ya, memang secara singkat malaikat itu utusan Tuhan. Tapi diutus untuk apa? Wah, terpaksa saya jelasin lah. Terakhir nih, ayat terakhir. Malaikat itu untuk Mazmur 91. Saya juga ngerti kok, kalau kita khotbah nyiapkan ayat itu bingung. Saya itu banyak, saya ngendi ketelesut. Mazmur 91. Harus belajar apal sedikit-sedikit. Ayat 7 kayaknya nih. Ini lagu yang lagu senengannya Mbak Reni kayaknya. Kita tutup dengan ini. Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu. Walau 1000 rebah di sisimu. Terus? Dan 10.000 di sebelah kananmu. Dan 10, bukan ya? Oh bukan ya, kacau ya. Dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Tidak akan menimpamu. Kenapa? Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Nonton ya. Nonton bioskop enak. Nonton orang rebah seperti kanan kiri. Wah tumbang semua ini. Kadang maaf ya, ini ekonomi kan juga lagi lesu ya. Kadang kanan kiri. Ya kita juga tinggal di suasana seperti itu, tapi ini janji Tuhan. Iman aja, percaya aja, men. Mohon belas kasihan Tuhan saja, men, saudaraku. Senjatamu mohon belas kasihan Tuhan saja. Apapun yang Anda kerjakan, Tuhan, supaya kita sadar ini berkat Tuhan semua ini. Mohon belas kasihan Tuhan saja. Engkau menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. 9, tunjukkan ini nanti tentang malaikat. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu,
yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Ingat tadi, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku sepanjang masa kita tinggal di rumah tuh Tuhan. Ya kan? Damai, tempat yang tenang, air yang tenang. Ya toh? Padang berumput hijau, Tuhan jadi perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Teduh itu gini loh, panas jadi dingin, sejuk. Saya mau tanya, renungkan, hidup Anda jadi orang Kristen, panas apa adem? Rumah tanggamu panas sangat, adem. Teduh maksudnya, adem, teduh. Coba, kalau Tuhan gembala kita, Tuhan jadi tempat perteduhan, sejuk. Terus. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Terus, lah ini saudaraku. Sebab kenapa? Kenapa tulah nggak terjadi? Kenapa malapetaka terhambat? Kenapa bahaya-bahaya kita nggak takut? Kenapa? Sebab, baca sama-sama. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk apa? Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Berarti tugasnya malaikat apa, saudaraku? Menjaga, ya kan? Ini loh, khotbahnya masih banyak, kan nutut. Ini salah satu tugas, malaikat itu menjaga. Ada banyak ayat yang mau saya tunjukkan, nanti lain waktu aja. Bahkan malaikat itu memandang. Nanti pengalamannya Petrus, ternyata menyiapkan itu kayaknya sedikit ya, waktu khotbah ya, banyak yang gak nutut. Ya, nanti saya buat slide aja, bagus ya. Bantu, siapa bisa bantu saya nanti ya. Nanti tolong dibantu buatin cerita yang saya khotbahkan nanti. Ada Petrus mengalami malaikat, penyertaan malaikat Tuhan. Tapi ini paling enggak poin ini, kita tutup supaya enggak salah paham ya. Allah kok jadi gembala, Allah kok malaikat. Wow. Rungokno dari awal. Ya, Allah itu bisa mewujudkan, menampilkan dirinya. Dia jadi gembala buat kita semua, memelihara kita, menyertai kita. Jadi malaikat untuk menjaga. Bisa datang sebagai malaikat. Yakub ngalami, dijaga, dilindungi. Amin, saudaraku. Petrus, saya nggak cukup waktunya. Nanti yang masih banyak pertanyaan saya akan jelaskan. Tugas-tugas malaikat dan Allah juga lakukan itu dalam hidup kita. Dia juga bisa utus malaikat buat kita. Dia juga sendiri bisa menjadi malaikat buat kita untuk menjaga kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang baik. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih, tim musik bisa maju. Malaikat adalah menjaga, melindungi. Itu sebenarnya tugasnya Tuhan.